Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati segenap para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Khusus di Dzikri Ketua DKM Musalla Baitul Muttaqi Musalla Nurul Iman. Masih banyaknya masih masjid ketukar-ketukar, sering ketukar-ketukar. Baru kemarin soalnya masalahnya. Bapak Jamil, Pak Ustaz Jamil, semoga Allah Subhanahu wa taala Allah lindungi panjenengan. Allah berikan kesehatan lahir wa batinah dalam keadaan sehat wal afiat, dan segala hajat-hajatnya Allah kabulkan, dan pertemuan kita bersama panjenengan semua Allah jadikan wasilah di pertemuan majelis ta'lim ini sebagai pelebur dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa badana bi asrarihi wa bikum fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hari ini kita akan menjelaskan tentang salat istisqa. Salat istisqa itu adalah mengharapkan hujan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pernah panjenengan Pak melaksanakan salat istisqa? Belum. Alhamdulillah belum. Berarti panjenengan makmur, tidak pernah kekurangan air. Malah kelebihan air sampai banjir ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa salatul istisqa, adapun salat istisqa. Wa salatul istisqa, adapun salat istisqa masnunatun, yaitu disunnahkan. Salat istisqa itu hukumnya disunnahkan Pak untuk dilaksanakan, baik itu bagi orang yang mukim, baik bagi orang yang musafir, baik orang yang beperjalanan ataupun yang diam di rumah, kata yang kita sebutkan tadi, karena ada hajat tertentu, seperti karena tidak ada hujan yang cukup lama atau sumber yang ada di sekeliling kita sudah kering, maka kita disunahkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Istisqa itu Pak tidak cukup satu kali kita melaksanakan sholat istisqa, dilakukan 2 kali atau lebih ketika Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kita hujan. Terus laksanakan, terus selesaikan sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan hujan kepada kita. Faya'muruhum al-imamu bitaubati, faya'muruhumul imamu, maka imam memerintahkan kepada kaum. Faya'muruhul imamu, maka memerintahkan kepada kaum. Al-imamu, siapa imam? Artinya imam itu harus memerintahkan kepada kaum. Faya'muruhumul imamu, imam memerintahkan kepada kaum bitaubati, dengan taubat. Jadi imam itu Pak nyuruh kepada rakyatnya, apa jemaahnya, yuk tobat, tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa apa itu? Dalam ayat Al-Qur'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taubat, tapi taubatnya yang murni. Taubat yang murni itu pertama menyesali apa yang kita lakukan, dosa-dosa kita. Kemudian kita berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian kita meninggalkan apa dosa-dosa itu, kemudian diganti dengan perilaku yang lebih baik lagi. Kemudian asa ayyukaffiru ankumus sayyi'at, di dalam ayat tadi itu, agar Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapus kejelekan-kejelekan yang kita lakukan. Itu adalah fungsi taubat. Taubat itu tabah raja'a ilallah.
atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita taubat itu semakin dekat dengan Allah. Taubat itu bisa kita lakukan bagi orang yang bermaksiat, ya taubat. Bagi orang yang masih melakukan makruh, berhenti dari makruhnya, ya taubat. Orang yang panjenengan masih melakukan sholat tahajudnya 2 rakaat, ya taubat menjadi 4, menjadi 8, menjadi dan seterusnya. Tambah lagi kebaikan-kebaikan. Kalau jenengan memberi santunan kepada orang fakir miskin setahun sekali, ya taubat menjadi setahun 2 kali, setahun 3 kali dan seterusnya. Artinya kebaikan-kebaikan itu ditingkatkan bagi orang yang sudah taat kepada Allah. Itu merupakan taubat kepada Allah Subhanahu. Karena arti daripada taubat adalah lari mendekati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah. Terus wassadaqati dan sedekah. Jadi imam juga menganjurkan, memerintahkan kepada jamaahnya, ayo saudara-saudaraku seiman dan sebangsa tanah air seumpamanya, ayo kita bersedekah. Bersedekah. Jadi diperintahkan imam itu memerintahkan kepada jamaahnya untuk bersedekah. Ya, ditanya, ustadznya sudah sedekah belum? Itu kacau nanti. Wal khuruji minal mudhalimi, dan keluar dari kedoliman, dari berbuat dolim. Jadi dia keluar daripada perbuatan dolim, tidak melakukan kedoliman lagi, berhenti dari kedoliman. Kenapa yang ditakutkan? Allah tidak turunkan hujan itu disebabkan banyak maksiatnya, disebabkan kikir umatnya, disebabkan masih banyak yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berikan peringatan kepada kaum itu, tidak diturunkan hujan. Makanya ada musibah, ya kita bermuhasabah. Cuma kalau di Bekasi itu kan bukan kekurangan hujan, kelebihan air. Wa musalahatil a'da, dan berdamai dengan musuh-musuh kita. Jadi berdamai dengan musuh-musuh. Imam menyuruh kepada kaumnya yang mempunyai perselisihan satu sama lain, ayo damai. Jangan kalian bermusuhan satu sama lain. Takut gara-gara permusuhan yang dilakukan itu musibah itu datang berupa apa? Tidak ada air kalau nggak ada. Mau minum, mau makan susah. Mau makan, mau minum susah, nggak bisa. Terus wasya misalnya sati ayam, kemudian menyuruh juga puasa 3 hari. Disuruh ayo puasa 3 hari. Menyuruh kepada siapa? Kepada kaumnya, kepada jamaahnya, memerintahkan untuk berpuasa. Kemudian yahruju bihim fil yaumir rabi'. Kemudian imam keluar beserta yahruju keluar siapa imam bihim dengan jamaah, dengan kaum fil yaumir rabi'i, di hari keempat. Artinya 3 hari puasa, ancang-ancang dulu Pak. 3 hari puasa dulu, ya dosa-dosanya dilunturkan dulu. Yang emosian kena puasa jadi lembut lagi hatinya. Makanya itu Pak, kalau kenyang, yang kenyang ngantukan. Makanya kalau ada yang ngantuk, jangan-jangan sudah kenyang di rumahnya. Tapi alhamdulillah nggak ada yang ngantuk. Pak Budi itu konsentrasi, bukan ngantuk. Lapar. Kemudian hari keempat setelah puasa, hari keempat barulah dia keluar untuk melaksanakan sholat istisqa. Terus kemudian fi siyabi bidlatin. Kemudian dia itu berpakaian biasa Pak, di dalam pakaiannya biasa. Jadi dia ketika keluar, nggak usah panjenengan ketika keluar itu rumah, nggak usah pakai perhiasan. Kalau mau sholat istisqa, pakai pakaian biasa, nggak usah pakai pakaian baru. Jenengan pakaian biasa. Tidak usah pakai wangian.
dan keluar dari rumah itu pakai biasa. Yang dimaksud pakaian biasa itu pada saat panjenengan kerja itu yang dipakai ketika mau melaksanakan istisqa. Ya, kalau Pak Ustadz Jamil lagi bersin AC itu kan ada pakaian khusus biasanya. Nah, ketika mau sholat pakai itu. Pakai itu. Jadi pakaian yang biasa ya biar tahu. Yang penting suci, Pak. Yang penting suci. Oh, tapi kalau Pak Adi kayaknya nggak harus ganti kayaknya. Harus ganti. Kamu keringetnya loh. Terus wastikanatin dan tenang, khusyuk. Jadi maksudnya tenang adalah khusyuk. Ketika sholat yo yang bersifat-sifat bercandaan apa berhenti dulu, khusyuk dulu ketika sholat itu, karena memang kita butuh untuk hujan biar energi kita naik. Kalau nggak bisa minum Pak, lemes Pak. Ya, kalau sekarang bisa beli air Pak mineral di mana-mana ya. Tapi kalau lagi se-Indonesia nggak musim hujan, sumbernya juga air mineralnya hilang Pak. Wa tadurru'i, dan merendahkan diri. Artinya di sini adalah tunduk, merasa hina Pak. Tunduk, merasa hina. Yang dimaksud dengan merendahkan diri itu kemudian panjenengan ajak keluar rumah untuk melaksanakan istisqa itu, anak kecilnya dibawa, orang tuanya dibawa, orang-orang yang sudah nggak bisa jalan, sakit-sakitan dibawa untuk melaksanakan sholat, yang sudah tua renta itu dibawa Pak melaksanakan sholat. Tidak cukup itu, sampai hewan ternaknya saja dibawa Pak. Jadi mau sholat sapinya dibawa, kambingnya dibawa ke lapangan. Ya Allah, sapi saya belum minum ya. Bukti. Artinya di sini betul-betul ada keseriusan di dalam memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yusalli bihim rak'ataini dan imam beserta wa yusalli dan sholat siapa imam bihim dengan kaum, dengan jamaah tadi itu Pak, rak'ataini 2 rakaat. Kemudian melaksanakan sholatnya itu 2 rakaat Pak. Kasolatil aidaini, seperti sholatnya 2 hari raya. Nah, hari raya kemarin kita sholat pertama berapa takbir Pak? 7. Takbir kedua 5. Sama dengan sholat Aid, cuma bacaannya aja beda nanti. Summa yahtubu ba'dahuma, kemudian yahtubu khutbah, imam khutbah ba'dahuma, setelah melaksanakan sholat 2 rakaat tadi. Imamnya khutbah setelah melaksanakan 2 rakaat. Artinya panjenengan itu Pak, ketika melaksanakan sholat istisqa, setelah melaksanakan istisqa maka kemudian imam itu baca khutbah. Nah, khutbahnya yaitu sisinya tadi itu bagaimana ngajak kaumnya itu berdamai dalam satu sama lain, mengajak sedekah, mengajak taubat, karena takut di dalam kehidupan mereka itu asal muasal cobaan berupa tidak hujan itu disebabkan banyaknya maksiat di kaum itu. Apalagi Pak, orang-orang itu apalagi seperti kemarin banyak membanggakan diri dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Saya sudah menang sekian dalam judinya, kemudian dia bangga-banggain, dicerita kepada temannya, pegangan saya menang, saya naruh sekian ya. Nah, itu dengan penuh ketawa bangga dia banggakan kemenangan dari judinya, dari perbuatan maksiat-maksiatnya. Nanti di dalam kitab Nasrul Ibad itu dikatakan nanti ketika suatu saat yaumul qiyamah, di hari akhirat nanti itu mereka akan dimasukkan ke neraka dalam keadaan menangis.
Tapi sebaliknya majelis taklim kita yang duduk sekarang ini dan yang mendengarkan dimanapun berada, walaupun sekarang kita sejatinya menangis gara-gara kita seharusnya tidur, ya kan? Seharusnya tidur, tapi kita paksakan dengan penuh ketidakenakan, karena lebih enak tidur Pak ketimbang kita majelis seperti ini. Lebih baik kita di rumah bercanda dengan anak-anak, lebih baik di sana ketimbang ngumpul begini nih. Artinya sejatinya kita dalam taat itu sedang menang. Tapi yakinlah kalian nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala akan dimasukkan ke dalam surga dengan penuh ketawa. Amin Allahumma amin. Malah kata di dalam kitab kata Nawawi itu berada di puncak kebahagiaan, karena dia sudah mendapatkan tujuan dalam hidupnya, yaitu ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lanjut, wa yuhawwilu ridaahu, wa yuhawwilu dan imam memindahkan, wa yuhawwilu dan memindahkan siapa imam ridaahu pada ridanya, pada surbannya. Surbannya imam dipindah Pak. Ini surban ya, sengaja saya bawa surban, tadinya nggak mau bawa surban, biar langsung dicontoh. Jadi surbannya itu kan ada sebelah kanan nih punya saya, dipindah ke sebelah kiri. Juga setelah dipindah sebelah kiri, yang di atas dipindah ke bawah, yang dibalik. Imamnya begitu, juga makmumnya begitu. Jadi yang di sebelah kanan dipindah ke sebelah kiri, kemudian dibalik. Ya kita tidak tahu Pak. Ya semoga saja di perumahan ini Allah makmurkan terus airnya. Dimanapun kalian berada, Allah tidak berikan cobaan berupa kekeringan, sehingga panjenengan ya jangan sampai kelebihan air juga Pak, tenggelam dengan semoga dijauhkan dari musibah-musibah yang seperti itu. Amin Allahumma amin. Wa yaksiru minad du'a wa yuksiru minad du'a, dan memperbanyak siapa imam minad du'a, dari doa. Jadi memperbanyak imam itu berdoa. Kalau imamnya berdoa lirik, yo panjenengan lirik. Kalau imamnya berdoa secara jelas-jelas, doanya kenceng, maka aminkan sama jenengan. Tapi aminnya harus sopan Pak. Ada yang amin juga amin tapi tidak sopan. Amin, biar cepat-cepat imamnya berhenti berdoa. Amin nyindir itu Pak Ustaz. Amin nyindir. Wah itu bahaya, itu ustaznya disindir disuruh. Maksudnya nyindir itu. Ini kelamaan, yang asalnya amin 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 amin. Ini ustaznya kok kelamaan, apa ini sedunia kok diminta semua. Akhirnya amin. Nah itu. Ya gimana itu? Lagi minta kepada Allah, diusahakan sama imamnya, dipintain banyak kepada panjenengan, gara-gara tidak sabar, nggak nyampe 10 menit doanya Pak. Ada nggak doa sampai 10 menit? Maksudnya kalau lagi acara itu, kira-kira ada nggak yang sampai 10 menit doa? Doanya saja maksudnya. Ada? Pernah? Ketemu? Sejam lah. Ada nggak yang doa sejam? Jenengan minta nikmat mulai dulu sampai mulai jenengan mukallaf, doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jenengan selalu minta kepada Allah kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Tapi ketika jenengan oleh imam mau dimintakan kepada Allah secara berjemaah, kalau doa sendirian kan takut ada terhalang daripada ujubnya kita Pak. Kalau doa bareng-bareng seperti ini, jangan-jangan Allah Subhanahu wa ta'ala ada jemaah yang pada saat itu dijadikan orang wali. Ya kalau sampai 40 ya, orang wali ya minimal wali murid juga seperti yang saya katakan. Ya setidaknya panjenengan ketika berdoa bersama-sama ada potensi diterima doa itu. Makanya jenengan dimintakan kebaikan dunia, jenengan dimintakan kebaikan akhirat panjenengan, malah jenengan nyindir imamah disuruh cepat berhenti. Ketika oleh Allah berikan musibah, jenengan tidak sadar diri. Kenapa? Amin. Amin, ternyata gara-gara amin. Jangan-jangan ketika amin, doa yang akan istijabah oleh Allah diberhentikan gara-gara panjenengan seperti itu. Naudzubillah.
Terus wal istighfari, dan memperbanyak istighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta astagfirullahaladzim, bermuhasabah Pak. Bermuhasabah karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan azabnya kepada kita, siksanya tidak nunggu sampai akhirat Pak. Karena orang-orang itu kalau Allah inginkan disiksa, tidak cukup di akhirat. Di dunia dia disiksa, di kubur dia disiksa, lebih-lebih nanti di padang mahsyar dia disiksa. Makanya alhamdulillah kita termasuk orang-orang, insyaallah termasuk orang-orang yang baik. Minimal kita sekarang malam hari ini kita duduk di majlis untuk mengenal Allah lebih dekat lagi. Ini sulit Pak. Ya buktinya mungkin tadi di-share di grup mushola, di-share di sana, tapi hanya orang-orang yang diundang oleh Allah yang hadir di majlis ini. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Kalau ingin berjumpa dengan Allah maka beramal yang saleh. Di antara amal yang saleh itu ya kita begini nih, beramal saleh. Makanya Pak, kalau kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita menginginkan kebaikan dunia dan akhirat itu Pak, Allah sebenarnya di dalam surah An-Nahl itu sudah berikan resep kepada kita. Man amila salihah min dzakari wa unsa, barang siapa yang beramal soleh, dia laki-laki dari golongan laki-laki, dari golongan perempuan, wa huwa mu'minun, dia dalam keadaan iman. Artinya berbuat soleh, sedangkan di saat dia berbuat soleh, berbuat baik, dia dalam keadaan apa kata Allah? Apa kata lanjutan ayat itu? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Aku, kata Allah, akan buat kehidupannya dia dengan kehidupan yang baik. Tidak cukup. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan saya akan balas, kata Allah, dengan upah, dengan ujrah, dengan balasan terbaik terhadap apa yang dia lakukan. Amin Allahumma. Ya Allah, kita semoga Pak dibalas oleh Allah dengan balasan yang baik dunia dan akhirat kita. Beramal saleh walaupun kita ketemu dalam sebulan 2 kali di dalam kajian majelis di musola Nurul Iman ini, yang kemudian yang sekarang dialihkan ke sini untuk sementara oleh Syaibul Hajjah. Semoga keberkahan kita di musola, keberkahan di dalam ngaji, keberkahan di rumah ini selalu mengalir kepada kita yang hadir, yang menyimak dimanapun berada. Allah berikan kebahagiaan panjenengan di dunia, Allah balas panjenengan di akhirat dengan balasan kebaikan. Di dalam surah Al-Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Jenengan beriman pasti, beriman pasti, dan beramal saleh. Hari ini beramal saleh, kata Allah, berikanlah kabar gembira kepada mereka yang beriman kemudian beramal saleh, bahwasanya anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, bahwa bagi mereka surga nanti balasannya bagi mereka. Amin Allahumma. Walaupun sebenarnya Pak, kita itu tingkat paling tinggi di dalam beribadah itu tidak lagi butuh kepada surga dan tidak lagi takut kepada neraka, tapi setidaknya ketika kita berada di dalam tingkat kedua, kita masih butuh surga, kita masih takut neraka, setidaknya itu tetap dikatakan ikhlas di dalam Islam kita. Ya mungkin di maksimakom kita takut siksa, kita masih pengen usaha kita lancar, pengen dunia kita digampangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang sifat manusia kita, tapi itu tetap di dalam kategori ikhlas di dalam syariat Islam. Semoga kebaikan selalu mengalir kepada kita. Amin Allahumma. Kemudian wa yad'u bi du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa yad'u, dan berdoa siapa kaum bi du'ai Rasulillah, dengan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini yang dibacakan oleh Rasulullah ketika salat istisqa. Apa doanya? Allahumma ij'alha suqya rahmatin. Allahumma, ya Allah, ij'alha, jadikanlah hujan, ij'alha, jadikanlah hujan, suqya, sebagai suqya rahmatin, sebagai siraman rahmat. Jadi kita minta bahwa hujan yang turun nanti itu adalah siraman rahmat daripada Allah Subhanahu
Wala taj'alha suqya adabin, dan jangan jadikan hujan itu sebagai siraman siksa. Air yang Allah berikan kepada kita setidaknya ada dua potensi, Pak. Pertama, potensi itu adalah nikmat, potensi yang kedua adalah siksa. Makanya nikmat yang kita punya hari ini, Pak, yang jenengan rasakan sehat, anak, istri, ada potensi itu adalah nikmat, ada potensi itu akan mendatangkan siksa kepada kita semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenengan mendidik anaknya itu agama, ada potensi itu akan menjadikan nikmat daripada panjenengan. Di dunia jenengan tidak akan pusing karena anaknya tahu agama, bagaimana menghormati orang tua, setidaknya tahu bagaimana tidak menyakiti orang. Tapi ada potensi anak itu bisa jadi siksa bagi jenengan. Jangan di akhirat, di dunia jadi potensi. Bagaimana anaknya sudah berani membentak jenengan, bagaimana anaknya sudah menyakiti panjenengan, bagaimana jenengan ketika sakit tidak dirawat oleh anak-anaknya, itu adalah potensi siksa. Ada juga potensi itu merupakan cobaan kepada panjenengan, karena panjenengan oleh Allah diberikan anak seperti itu. Apakah jenengan masih sabar atau tidak? Karena orang sabar itu, orang beribadah itu bukan berarti dia tidak dicoba oleh Allah. Semakin jenengan dekat taat kepada Allah, semakin ada potensi Allah mencoba panjenengan lebih dalam lagi. Berat ya, cuma karena keberat daripada cobaan itu tidak gratis. Ada potensi balasan Allah yang sangat besar nanti yaumul qiyamah. Dunia ini, Pak, sementara. Yang paling lama abadi adalah ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu. Sama keluarga kita itu sebentar, Pak. Paling kita itu 80 tahun itu lama, 90 tahun itu lama. Menurut kita lama. Tapi di akhirat itu adalah akhir daripada perjalanan kita. Karena kita di akhirat itu akan hidup selama-lamanya. Akan hidup selama-lamanya. Disitulah penentu kita hidup tenang atau tidak, ketika kita ditunjuk oleh Allah menjadi. Karena kalau menjadi masuk neraka itu bukan hanya dibakar, Pak, menjadi bahan bakar daripada api neraka. Jadi bahan api neraka, Pak. Tapi ketika kita memang taat kepada Allah, potensi nikmat yang akan kita dapatkan adalah dimasukkan ke surga Allah Subhanahu. Kemudian terus wala makin, dan tidak menjadi wala makin dan merusak dan tidak merusak. Wala makin dan tidak merusak. Wala balain dan bukan ujian. Artinya janganlah jadikan hujan itu sebagai ujian, wala hadmin, dan merobohkan hujan tapi sampai merobohkan rumah-rumah, perkantoran, perekonomian berhenti dan sebagainya. Jangan ya Allah. Nikmat yang Kau berikan kepada kami janganlah sampai itu menjadi siksa, sampai menjadi sesuatu yang tidak baik kami di dunia. Rumah-rumah kami roboh, gedung-gedung di sekitar kami roboh, sehingga perekonomian berhenti. Ya kalau semuanya rumah-rumah roboh di sekitar karena adanya hujan, Pak Leman mau ngantar kursi tidak bisa. Ya, nggak bisa. Kalau sudah nggak bisa, kira-kira perusahaannya ada pendapatan tidak? Tidak. Kalau tidak ada pendapatan, mungkin 1 bulan masih dia dari saving perusahaan masih bisa gaji. Tapi kalau sudah setengah tahun tidak bergerak, PHK besar-besaran. Naudzubillah. Terus wala warqin, dan tidak menenggelamkan. Hujan tapi sampai menenggelamkan. Kita lihat kemarin di Sukabumi ya, kejadian sampai mobil sewajarnya itu jalan begini, Pak, malah jalan miring. Kenapa jalan miring? Di bawah arus. Naudzubillah ya. Artinya kita ada nikmat,
atas turunnya hujan, tapi kalau berlebihan tidak baik. Terus Allahumma ala dirabi, Allahumma ya Allah, ala dirabi, turunkan hujan, ala dirabi, di atas bukit, wal akami, bukit kecil dan bukit kecil, wa manabitis syajari, dan tempat tumbuhan buah-buah, tempat wa manabis syajari, dan tempat tumbuhan pohon, tumbuhnya pohon. Jadi kita juga memohon kepada Allah agar hujan itu diturunkan di bukit, diturunkan yang bukit besar, bukit kecil, kemudian diturunkan juga di tempat pepohonan itu tumbuh, wa butunil audiyah, dan di dalamnya lembah. Karena memang kalau hanya turunnya hujan di sana, biasanya kalau kita dulu belajar IPA, air itu kan diserap oleh pohon ya. Ketika kering, sumber-sumber ngalir di situ. Nah, ya. Kita mohon itu, ini adalah yang dibaca oleh Rasulullah. Terus Allahumma ya Allah, hawalaina, turunkan hujan di sekitar kami. Kita minta turunnya. Ini doa paket lengkap. Mulai apa tadi? Tidak pengen begini, kemudian kita pengennya hujan mulai gunung kecil, gunung besar sampai sekitar kami, kita inginkan turunnya hujan. Terus wala alaina, dan bukan mudarat kepada kami. Wala alaina, dan bukan mudarat bagi kami, atas kami. Jadi hujan itu turun ya Allah, bukan azab, bukan siksa, bukan yang menyebabkan mudarat kepada kami, tapi sebaliknya menjadi nikmat. Allahumma iskina ghaisa, Allahumma ya Allah, iskina, siramlah kami, iskina, siramlah kami, ghaisan, hujan, ghaisan, hujan, mughisan, iskina tuh siramlah, Allahumma ya Allah, iskina, siramlah kami hujan, ghaisan, sebagai hujan, ghaisan, sebagai hujan, mughisa, yang membantu, mughisan, yang membantu, hanian, yang tenang, marian, yang disenangi, maria, maria, yang subur, sahan, yang terserap. Jadi kita minta kepada Allah hujan yang turun kepada kita. Yang pertama adalah mughisa, hujan itu membantu kepada kami. Hani'a, tenang, tidak sedikit lihat kamar mandi udah penuh apa enggak, ada muncul air dari selokan apa enggak. Kalau sudah mulai muncul di selokan itu tanda-tanda udah tenang. Tidak tenang jenengan Pak. Ada potensi air itu setidaknya akan mengalir ke dalam dapur jenengan, akan merusak barang-barang, setidaknya membasahi piring-piring panjenengan yang ditaruh di belakang itu, perabot-perabotan. Ya bagi yang biasa yang nggak tahu saya, semoga tidak jadi biasa. Nggak enak kalau biasa itu Pak. Juga hujan itu datang dengan penuh senang. Tapi kalau penuh kilat, guntur, kemudian atap jenengan kayaknya ada kilat yang nyambar-nyambar, cetas, yo minimal nggak senang ya Pak, kaget ya. Apalagi jam 3 malam tahu-tahu ada kilat nyambar ke rumah jenengan sampai bolong-bolong, senang tidak Pak? Nggak senang. Jadi mintalah kepada Allah, semoga hujan yang turun itu penuh dengan ketenangan, penuh dengan kesenangan. Juga mari membuat tanaman-tanaman subur, kemudian yang terserap. Artinya kalau tidak terserap ada potensi banjir, ada potensi banjir. Makanya kenapa perumahan-perumahan itu banjir? Karena selokannya sudah ketutup oleh semen sama coran. Makanya berbahagialah panjenengan masih punya tetangga yang punya sawah.
Walaupun banyak ular lewat depan rumah jenengan. Ada ular? Oh banyak. Aman semuanya. Wadaqan melimpah. Wah ini sudah lebih 15 menit. Ayo kita percepat. Wadaqan yang melimpah, tabaqan merata, mujallalan deras, daiman selalu ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Enggak nanggung-nanggung doa kebaikan yang kita panjatkan sampai hari kiamat, sampai tiupan pertama daripada malaikat siapa Pak? Israfil. Tiupan pertama menandakan awal daripada hancurnya alam semesta. Tiupan kedua menandakan kita semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu ini. Makanya kalau ada yang berdoa, ustadznya jangan amin. Jaga hati, jaga adab. Bercanda ya ada tempatnya. Jangan-jangan takut dengan amin itu malaikat karena melihat berubahnya ada niat yang tidak baik di dalam diri panjenengan. Doa-doa yang panjenengan panjatkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Terus, wah, kalau ada yang tersindir, kayaknya nggak ada kalau di tema kita seperti itu. Yang ada seperti itu kayaknya yang nggak hadir di sini. Terus, ya karena tahu kalau kajian kita malam nggak hadir, Pak. Nanti kalau aminnya panjang, amin. Pak RT yang datang. Kalau aminnya macam-macam, Pak RT yang datang. Ya. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah, iskina siram kami hujan. Iskinal ghaisa, turunnya siramilah kami hujan. Wala taj'alna, dan janganlah jadikan kepada kami. Wala taj'alna, dan jangan jadikanlah engkau kepada kami minal qanitin, dari orang yang putus asa. Jangan ya Pak, jangan sampai panjenengan putus asa, tidak boleh. Tetap panjenengan harus selalu berharap kepada Allah Subhanahu. Sampai panjenengan itu berbuat dosa pun, banyak dosa, jangan sampai putus asa. Allah Pak, ampunan Allah itu lebih besar, rahmatnya Allah lebih besar daripada panjenengan kesalahan panjenengan itu, daripada apa yang panjenengan lakukan daripada kesalahan itu. Ingatlah bahwa ampunan Allah, bahwa rahmatnya Allah lebih besar. Kalau jenengan putus asa, takut tidak diampuni oleh Allah, itu tidak benar. Jenengan jangan sampai putus asa. Dalam keadaan apapun, Allah itu melihat panjenengan. Setepepet apapun, yakin bahwa panjenengan sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih jawaban kabulnya Allah dalam doa-doa panjenengan belum panjenengan rasakan, yakin bahwa itu masih belum terbaik untuk panjenengan dapatkan. Tunggu saja, yakin doa itu akan datang. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi lahum yarshudun. Ya, Allah akan menjawab segala apa yang panjenengan doakan, dan Allah itu dekat. Allah dekat. Jangan sampai panjenengan putus asa. Yakin sekesulitan apapun yang kita hadapi, Allah ada. Tambah sulit, tambah yakin. Inilah orang iman. Yang penting kita masih bisa bernafas. Ya kalau kita sudah nggak bernafas, berarti sudah dipanggil oleh Allah. Setidaknya kita sudah tidak bermaksiat lagi, Pak. Kalau sudah kita hidup lama kita seumpamanya, tapi tidak taubat, berarti kan selalu bertambah dosa-dosanya. Ada kalanya orang dicepatkan mati. Bagi orang yang berdosa itu nikmat, karena
tidak lagi memperpanjang siksanya nanti di akhirat. Ya. Ayo kita lanjut. Allahumma ya Allah, inna bil ibadi, sesungguhnya hamba ini, wal biladi, negara ini, minal jahdi, dari kesusahan, kesukaran, wal ju'i, dan kelaparan, wadhanki, dan kesempitan, mala nasku, apa sesuatu yang tidak kami adukan kecuali kepada Allah Subhanahu. Makanya permasalahan yang panjenengan punya, Pak, sesulit apapun tidak perlu cerita kepada orang. Ya kalau mau cerita kepada ustaz nggak apa-apa, pada ahli hikmah tidak apa-apa. Setidaknya panjenengan ketika bercerita kepada orang-orang yang berilmu itu, mereka tidak akan dikeluarkan ke orang lain, tapi akan dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan jalan. Setidaknya jenengan akan diberikan fatwa, diberikan jalan, engkau harus begini, ini amalan yang bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau cerita kepada saudara, cerita kepada tetangga, cerita kepada orang lain yang memang potensi untuk keluar aib itu tidak perlu. Lebih baik panjenengan gelar sejadahnya panjenengan, sujudkan kepala panjenengan serendah-rendahnya, karena kita tahu ketika kita bisikkan ke bawah dalam sujud kita, Allah mendengar di atas sana. Artinya bukan berarti Allah ada di atas, tidak. Artinya kita mengatakan Allah di atas, artinya kemuliaan yang berada jauh di atas segala makhluk. Ayo. Illa ilaika, kecuali kepadamu. Jadi kami tidak adukan kecuali kepadamu ya Allah. Kesulitan yang kami punya, kesulitan dalam ekonomi kami, kesulitan dalam keluarga kami, kesulitan menghadap istri kami, kesulitan dan semua kesulitan-kesulitan itu adukan kepada Allah. Jangan panjenengan mengeluh kalau panjenengan belum ikhtiar. Allah inginkan kepada panjenengan ikhtiar. Sudah Pak Ustadz saya bekerja, saya sudah begini Pak Ustadz. Sudah mendekat tidak kepada sang pemberinya? Kalau jenengan sudah Pak Ustadz, sudah lebih dekat lagi tidak? Sudah Pak Ustadz, dekati lagi. Karena sesuatu apapun yang ada di dunia ini semua datang daripada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan Allah. Allah akan memberikan solusi terbaik kepada kita. Walaupun kita tahu yang paling tahu kapan solusi itu datang, yang terbaik itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Allahumma ya Allah, ambit lana zar'a, tumbuhkan bagi kami az-zar'a, tanaman, wa adir lana, dan deraskan bagi kami ad-dar'a, susu. Susu yang dimaksud adalah susu kambing, Pak, ya. Ada tisu. Nah, enggak, kalau enggak ada enggak apa-apa, ini ada. Terus wa anzil alaina min barakatis sama, wa anzil, dan turunkanlah alaina atas kami min barakatis sama, dari kenikmatan langit. Itu kita minta, Pak. Kita minta kenikmatan langit itu diturunkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang bisa menurunkan dan tidaknya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita minta hanya kepada Allah. Jangan minta ke makhluknya. Boleh kita minta, hanya minta didoakan. Kalau toh itu terkabul bukan karena sosok dianya, tapi karena izin Allah Subhanahu, nah itu hanya sebagai wasilah. Ya seperti kita, Pak, mau ketemu dengan presiden, belum tentu dengan kita, mungkin karena belum kenal kita dengan presiden, belum tentu kita masuk. Tapi kalau sudah ada yang ma'rifatullah, yang sudah kenal dengan Allah, artinya bukan hanya teknisnya saja, yang manusia seperti itu saja, apalagi walaupun Allah sebenarnya tidak butuh itu. Allah akan datang kepada siapapun pertolongan itu. Makanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, perbedaannya kita dulu belajar ya, Ar-Rahman itu
Hatta orang yang durhaka kepada Allah, Allah tetap berikan kenikmatan. Kecuali Ar-Rahim. Ar-Rahim Allah, Rahimnya Allah, Allah hanya berikan kepada mereka yang Islam. Tapi nanti diberikan ketika Yaumal Qiyamah, di akhirat nanti. Terus wa ambit lana min barakatil ardi, dan tumbuhkan bagi kami min barakatil ardi, dari kenikmatan bumi. Jadi apa yang ada di bumi Allah berikan kepada kami. Turunkan kenikmatan yang ada di langit, ya Allah limpahkan kepada kami. Waqsif anna minal bala, waqsif dan bukakanlah anna dari kami minal bala, dari musibah, dari ujian. Mala yaksifuhu ghairuka, mala terhadap sesuatu la yaksifu yang tidak bisa membukanya terhadap sesuatu tersebut, ghairuka selain engkau. Jadi kita mohon kepada Allah, bukakanlah dari kami ujian, musibah, yang sesuatu yang tidak kami senangi ini ya Allah, terhadap sesuatu yang selain engkau tidak bisa mengatasinya. Selain engkau tidak ada yang bisa memberikan solusinya. Mungkin ketika panjenengan curhat kepada tetangga, kepada orang-orang di sekitar panjenengan, mungkin pada saat itu dia sedih, ikut turut sedih, tapi belum tentu ketika panjenengan tidak ada dia tertawa. Makhluk hati, apalagi dia tidak tahu tentang agama. Bahwasanya seharusnya kita sama muslim, ketika badan kita sakit, maka anggota badan yang lain ikut sakit. Bukan malah yang tangan kanan sakit malah tambah dicubit. Nah itu kita jaga hati, makanya kita selalu ngecas agar kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Allahumma ya Allah, inna nastaghfiruka, inna sesungguhnya kami nastaghfiruka memohon ampunan, nastaghfiruka kami memohon ampunankah kepadamu. Innaka sesungguhnya engkau, kunta ada siapa engkau, Ghaffara maha pengampun, Ghaffara maha pengampun. Fa'arsil dan kirimkanlah as-sama'a hujan, as-sama hujan alaina atas kami midrara lebat. Tapi lebat yang diinginkan oleh kita, yang buat senang, yang tidak buat sedih, yang tidak merusak terhadap kita. Kemudian wa yautasilu fil wadi, wa yautasilu dan imam mandi kalau sudah hujan, imamnya ikut mandi fil wadi, di lembah. Nah, kalau di sini imamnya ajak Pak ke sana, ke sungai. Ke Sibel. Ya, saya yakin imamnya nggak mau. Ya. Idza salah, jika mengalir. Idza salah, jika mengalir, artinya kalau sudah mengalir, ajak imamnya untuk mandi. Wa yusabbih dan bertasbih, membaca tasbih. Siapa imam? Jadi idza salah, jika mengalir lembah tadi itu. Wa yusabbih dan membaca siapa imam, membaca tasbih siapa imam. Lirraqdi karena ada petir, wal barqi dan karena ada kilat. Ketika ada petir bertasbih, ketika ada kilat bertasbih. Alhamdulillah kita selesai dalam bab istisqa. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya tentang bab apa? Salat khauf. Wah, ini seru nih salat khauf. Personelnya nanti kita salat langsung coba, karena salat khauf itu Pak bukan hanya salat peperangan. Ketika gempa, ketika kita perang itu nanti kita akan ada langsung praktek saja nanti. Alhamdulillah kita bacakan alhamdulillah kita selesaikan malam hari ini. Pembacaan burda juga kita selesai. Semoga yang kita kaji ini Pak bermanfaat di dunia dan di akhirat, dan dimanapun panjenengan berada yang menyimak. Semoga Allah ridhai setiap kota yang panjenengan habiskan karena nonton ini.
Semoga Allah ganti dengan beribu-ribu kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.